Terus adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan, pemberantasan korupsi dituntaskan, dan itu mulai dari mana komitmennya harus tinggi dari paling puncak sampai ke bawah. Korupsi minimal 3, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan, dan korupsi karena sistem. Korupsi karena kebutuhan biasanya gajinya cukup hidup 15 hari, 15 hari berikutnya tidak cukup. Ini harus dicari solusi. Sampai kapanpun akan muncul ini korupsi karena kebutuhan. Kenapa? Karena gajinya hanya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 hari berikutnya apa? Ini solusi. Sistem remunerasi diperbaiki. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini ada batasnya, infinite. Namanya juga greed. Jadi kalau pertama itu need, yang kedua greed, itu ada batasnya. Di mana kita mencegah greed ini untuk tumbuh? Rasa takut menghentikan keserakahan. Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukuman menjerakan itu akan bisa meredam greed dan itu menjadi rasa takut. Tapi kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktek korupsi? Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, kan itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Itu yang paling ditakuti. Yang paling kali kehilangan harta. Pemiskinan ini harus, dan inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita semua. Kami lihat yang ketiga ada sistem. Ada kasus-kasus di mana terjebak karena sistem aturan yang ada. Ini koreksinya pada sistem. Jadi membereskan soal korupsi, kami melihat ada 3 akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya, need, greed, sama sistem. Kalau itu kita tangani, insya Allah bisa. Yang berikutnya teman-teman adalah kita ingin membangun Indonesia di masa depan yang berkelanjutan. Kita tidak ingin perekonomian maju, tapi ekologinya rusak. Ekonomi dan ekologi akar katanya sama, oikos logos, sama-sama oikos. Ini harus bertahan sejalan. Dan kalau bertahan sejalan artinya semua kebijakan yang dibuat harus memasukkan unsur sustainability di dalam formulasinya, di dalam eksekusi. Karena itu masalah lingkungan hidup itu menjadi sangat penting. Jadi kita punya situasi yang unik karena kita berhadapan dengan, kalau istilah kami, climate crisis, bukan climate change. Kalau climate change itu belum jadi krisis. Yang sedang kita hadapi sekarang adalah climate crisis. Dan climate crisis ini situasi yang mengancam. Kalau kita lihat dengan global warming, maka begitu banyak wilayah-wilayah Indonesia yang terancam akan turun karena turun secara relatif karena permukaan air laut yang meningkat. Ini kawasan-kawasan yang itu yang potensi terancam. Ini adalah report yang dibuat dari penelitian Dr. Heri Andreas, geodesi ITB, tentang kota kabupaten yang secara relatif mengalami penurunan dibandingkan tingginya permukaan air laut. Nah, kemudian aspek yang tidak kalah penting, pengembangan budaya. Teman-teman sekalian, tadi kita sama-sama ingat Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, ratusan bahasa. Kita memiliki kekayaan budaya yang dahsyat, kekayaan seni yang luar biasa. Maka ke depan kita tidak bisa hanya mengandalkan kemajuan itu di aspek perekonomian saja, di aspek pendidikan kesehatan, tapi juga di aspek kebudayaan. Budaya kita yang luar biasa ini harus menjadi andalan untuk kita, dalam tanda kutip, mendunia. Kalau Bapak Ibu lihat, bahkan ilmu politik kalau tidak salah sekarang sudah ada namanya gastrodiplomasi. Betul kan? Gastrodiplomasi itu biasanya kita dengar gastrologi, itu sakit perut. Tapi kalau gastrodiplomasi ini salah satu yang keunggulan. Boleh ditunjukkan ini gambar foto yang tadi saya minta ditambahkan. Ini posisi Indonesia
ketika bicara produk gastronya, gastro ini best deep fried dessert in the world. Nomor 1 pisang goreng. Oh, nomor 1. Okay, next slide. Next slide. Tuh. CNN World Best Food Reader's Choice. Nomor 1 rendang, nomor 2 nasi goreng. Tuh. Berikutnya coba. Best rated soup in Asia. Nomor 1 rawon. Nomor 2 gulai cincang. Saya tanya di sini, yang suka rawon nih? Wih, semua. Gulai cincang? Tuh kan? Oke, next. Lihat nih, most iconic ice cream. Zhang Randi, Surabaya. Ragusa es Italia. Ini 2 yang paling ikonik di dunia. Teman-teman, apa yang terjadi? Kita potensinya besar, tapi intervensi negara di bidang kebudayaan belum besar. Saya merasakan ini ketika ngurusin kebudayaan. Saya menjadi Mendikbud, saya merasakan ketika di DKI kita kembalikan ke slide awal. Negara harus hadir investasi di sini. Coba perhatikan Korea Selatan. Korea Selatan itu dimulai tahun 90-an ketika negara, waktu itu pemerintah Korea Selatan secara serius melakukan investasi di bidang kebudayaan. Ketika mereka investasi di bidang kebudayaan, investasinya apa? Ada kebijakan, policy yang sifatnya menumbuhkan kebudayaan. Yang kedua, ada investasi finansial di bidang kebudayaan. Dan yang ketiga, ada pembangunan infrastruktur bidang kebudayaan. Kalau negara invest di bidang kebudayaan, nanti pelaku budaya itu akan tumbuh. Pelaku budaya itu sudah habis waktunya. Oh, sampai lagi. Jadi kita menginginkan budaya Indonesia yang tadi di peta awal tadi. Kita ingin bukan hanya jadi berita-berita di televisi sedunia. Kita ingin produk Indonesia dirasakan di rumah-rumah di seluruh dunia.